Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Indah Nirwana di dalam Siska TV. Selama 30 menit ke depan, berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda di siang ini. Langsung saja kita simak berita pertamanya. Di zaman modern seperti sekarang ini, tentunya berbagai aktivitas tidak lepas dari penggunaan yang namanya teknologi, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Begitu juga dengan lapangan pekerjaan di beberapa tahun kemudian diperkirakan akan terus meningkat dalam penggunaan komputernya. Kini, Lembaga Kursus Komputer Pekin telah membuka pendaftaran bagi semua peserta yang berminat untuk meningkatkan kemampuan komputernya. Kali ini saya telah bersama pimpinan dan wakil dari Lembaga Kursus Komputer ini. Halo Mbak Putri, halo Mbak Indah. Halo Mbak. Halo Mbak. Wah, makasih ya. By the way, nama kita sama loh. Kalau nama Mbak kan Indah Nirwana, kalau nama saya itu Indah Puspita. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Putri selaku pimpinan dari Lembaga Kursus Komputer Pekin. Mbak Putri, menurut Mbak, perencanaan apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam membangun lembaga kursus komputer ini? Menurut saya, perencanaan yang harus dibuat adalah perencanaan tentang bagaimana lembaga ini dapat terbentuk dan berjalan sesuai dengan tujuannya. Contohnya, perencanaan mengenai tujuan saya membuat lembaga ini beserta visi dan misinya. Lalu perencanaan mengenai sumber daya manusia yang diperlukan, alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk jalannya kursus, serta perencanaan dana yang dibutuhkan. Baik, lalu menurut Mbak Putri, pembagian kerja apa saja yang diperlukan oleh lembaga ini? Untuk pembagian kerja ini, tentunya tiap-tiap jabatan mempunyai tugasnya masing-masing. Saya sebagai pemimpin dalam lembaga ini, tugasnya itu menyusun perencanaan, mengambil kebijakan dan keputusan, mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar, serta sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam lembaga. Lalu untuk wakil, tugasnya itu adalah membantu pemimpin dalam menjalankan lembaga, mewakili tugas-tugas pemimpin apabila pemimpin sedang berhalangan, dan juga bertanggung jawab kepada pemimpin. Untuk sekretaris, tugasnya itu merumuskan kebijaksanaan umum sebagai pusat komunikasi dan informasi, lalu bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan rapat, membuat laporan kegiatan organisasi, mengarsipkan segala macam surat menyurat, dan menyediakan daftar hadir dan juga membuat catatan rapat organisasi. Lalu untuk bendahara, tugasnya itu bertanggung jawab atas administrasi keuangan lembaga, membuat laporan keuangan lembaga, menandatangani dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan uang, menerima dan menyimpan uang milik lembaga, serta melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu administrasi umum, tugasnya itu menyiapkan dan melayani kebutuhan perlengkapan sarana prasarana peserta kursus, lalu juga membantu mengelola berkas surat masuk dan keluar, membuat dan mengelola data-data yang berkaitan dengan peserta kursus seperti buku induk, absensi, hasil ujian, dan sebagainya. Untuk teknisi, tugasnya itu mempersiapkan peralatan komputer dalam kondisi siap pakai setiap saat, lalu juga menghitung jumlah kebutuhan komputer untuk setiap kegiatan di laboratorium komputer, lalu membersihkan dan merapikan peralatan komputer setiap selesai digunakan, juga melakukan pengujian komputer setiap saat untuk pengembangan teknis, melakukan pemeliharaan dan perawatan komputer, dan juga mencatat kondisi komputer setiap saat untuk bahan usulan perbaikan ataupun penggantian komputer. Lalu untuk pengajar, di sini kami memiliki 15 pengajar, yang dimana jurusan teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak masing-masing terdapat 5 pengajar. Lalu security, tugasnya itu untuk menjaga keamanan, ketertiban di tempat dan lingkungan kursus yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Juga tugas security itu juga untuk melindungi dan mengayomi terhadap orang-orang di lingkungan kursus. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri selaku pimpinan dari Lembaga Kursus Komputer Pekin ini. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Indah selaku wakil pimpinan dari Lembaga Kursus Komputer ini. Mbak Indah, menurut Mbak, teknik pengarahan apa sih yang perlu dilakukan bagi anggota atau karyawan yang ada di lembaga ini? Baik, terima kasih kepada Mbak Indah. Oke, gimana sih teknik pengarahan yang harus kami lakukan bagi anggota atau karyawan di lembaga kami ini? Yang pertama, kami mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan.
Dalam pengorganisasian, manajemen kami membuat daftar bahan, pekerjaan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Daftar itu kemudian dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam organisasi. Misalnya, pekerjaan untuk bagian produksi, administrasi, dan pemasaran. Lalu yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai dengan sasaran operasional. Kami mulai mengatur pembagian kerja. Pengorganisasian memastikan setiap pekerjaan dilakukan oleh bagian yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya, pencatatan keuangan dilakukan oleh bagian akunting. Pengorganisasian juga memastikan tiap bagian langsung bekerja secara simultan dan menjalin jadi suatu rangkaian proses yang berkesinambungan. Misalnya, saat tim produksi mulai bekerja menghasilkan produk, tim pemasaran sudah merancang kegiatan promosi apa saja yang akan diluncurkan begitu produknya selesai. Lalu yang ketiga, mendelegasikan otoritas dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dalam pendelegasian, kami memberikan keleluasaan pada tim bagian untuk memutuskan sendiri apa saja yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan benar-benar produktif. Kepercayaan ini sekaligus mendidik tiap bagian untuk bisa bertanggung jawab. Mereka bisa menunjukkan kepada kami bahwa kepercayaan yang diberikan kepada mereka bisa terlaksana dengan baik. Misalnya nih, tim pemasaran diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam promosi dan menjual dengan tetap mengikuti standar dan prosedur anggaran yang sudah ditetapkan. Baik, pertanyaan terakhir ya Mbak Indah. Menurut Mbak, contoh pengawasan apa saja yang perlu dilakukan bagi anggota atau karyawan yang ada di dalam lembaga ini? Salah satu bentuk pengawasan yang kami lakukan terhadap anggota atau karyawan kami adalah dengan turun langsung ke lapangan. Kami memantau semua pengajar ketika sedang masuk kelas guna untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mengajar dalam kelasnya atau tidak. Selain itu, kami juga menggunakan sistem self-control. Pengawasan ini sama-sama memiliki peran aktif antara atasan dan bawahannya. Artinya, atasan dan bawahan senantiasa mengendalikan dan mengawasi dirinya sendiri. Pengendalian dan pengawasan bentuk ini menitik tekankan pada kesadaran diri, introspeksi diri, serta menjadi contoh yang baik atau teladan bagi orang lain. Dari perilaku yang demikian, rasa saling bantu dan toleransi akan terbangun, terlebih dalam melaksanakan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Baik, ternyata lembaga kursus komputer Pekin ini telah sangat dipersiapkan oleh para pimpinannya dalam membuka ruang belajar bagi para peminatnya. Tidak ada salahnya bagi kita untuk mencoba belajar di lembaga kursus komputer Pekin ini. Karena selain visi dan misinya yang jelas, juga lembaga kursus komputer Pekin ini setara dengan D1 loh. Beri aplaus dulu ya untuk Mbak Putri dan Mbak Indah. Baiklah, demikian berita kali ini. Saya Indah Nirwana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.